Sobat Kelas Tri, Gerakan Literasi Digital Spentri. Bersama saya Sunarni SPD dalam acara podcast Spentri Rise One Voice. Sobat Kelas Tri, dalam podcast Spentri episode kali ini kami mengundang narasumber yaitu seorang psikolog yang sudah cukup dikenal di Belitung. Beliau itu adalah seorang psikolog yang bernama Ais Maisita, SPSI, MPSI, psikolog. Benar ya, Bu? Iya, Bu Is, benar ya. Selamat datang, Bu Is, di podcast kami. Iya. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat alhamdulillah. Sobat Kelas Tri, perundungan atau bullying merupakan kasus yang semakin hari kian mengkhawatirkan berbagai pihak. Berdasarkan kasus yang sudah banyak kita dengar dan sudah kita lihat di media sosial, ternyata perundungan ini sudah mulai memasuki lingkungan sekolah dengan pelaku dan korbannya dari kalangan pelajar. Untuk itu, dalam kesempatan ini kita akan melakukan perbincangan dengan seorang narasumber yang memang berkompeten dan sudah banyak menangani kasus tersebut, khususnya di wilayah Belitung ya, Bu ya. Ya, untuk itu kita pada kesempatan ini akan mengadakan perbincangan. Beberapa pertanyaan akan kami ajukan ini, Bu Is ya. Pertanyaan pertama nih, Bu, berdasarkan kasus-kasus yang sudah Ibu tangani selama ini, Ibu rasakan atau memang sudah faktanya itu kasus perundungan ini apakah menduduki posisi yang sudah cukup tinggi, Bu, atau mengkhawatirkan di Belitung ini? Kalau berdasarkan data, berarti kita harus menyebutkan penelitian ya, Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk di wilayah Belitung ini sendiri, kalau saya menjawabnya bukan berdasarkan penelitian, karena belum ada penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah terkait tentang apakah anak-anak ini memang mengalami bullying. Tetapi dari beberapa case yang kami ambil dari ruang konsultasi, itu hampir didominasi. Jadi kalau kita di dalam pemeriksaan psikologis itu ada namanya melihat kasus nih. Jadi ada riwayat kasus gitu. Dan hampir banyak sekali gitu ya, hampir 80% kayaknya, Bu, kalau misalnya kita lihat kasus-kasus anak remaja, khususnya remaja, itu ada riwayat mereka pernah dibully. Oh, seperti itu. Gitu. Dan sebenarnya bullynya ini bisa jadi nggak sekarang, tetapi traumanya baru muncul sekarang. Jadi ada anak-anak yang dibulinya SD, gitu. Terus baru muncul permasalahan psikologisnya itu ketika SMA atau SMP gitu. Sebenarnya kenapa ini terjadi? Karena riwayat atau prevalensi bahasanya atau riwayat terjadinya kasus pertama permasalahan kesehatan mental remaja itu biasanya usia remaja. Makanya kadang munculnya dibulinya waktu SD, dibulinya waktu masih kecil gitu ya. Bahkan kadang yang ngebully gak hanya di sekolah, tetapi ada bisa juga pernah dibully oleh guru. Guru juga bisa melakukan bully sebenarnya. Guru gitu ya. Atau misalnya oleh teman gitu, atau orang tua gitu. Nah, kemudian dampaknya, efeknya adalah kemudian jangka panjang. Bisa muncul masalahnya itu biasanya ketika remaja gitu. Oh, ternyata berarti kasus-kasus pembulian atau perundungan yang sudah ditangani Bu Is itu berawal dari masa kecil ya, bukan berarti sekarang dia mengalami pembulian terus dia mengalami sebuah sekarang mungkin suatu masalah dampak. Jadi lebih kepada dampak dari bully itu yang memang luar biasa mempengaruhi remaja. Lebih tepatnya mempengaruhi kesehatan mental remaja. Jadi kayak kemarin saya baru bertemu korban bully, jadi bagaimana mereka sangat mempengaruhi mereka untuk survive, untuk mereka bisa bertahan, apalagi sampai berprestasi gitu ya. Jadi mereka terhambat dengan diri mereka sendiri. Pada akhirnya, gitu. Jadi kesulitan untuk mengelola dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa case itu yang sampai ke depresi, bunuh diri itu karena bullying. Terus kalau seperti itu berarti
apa saja bentuk perundungan atau pembulian itu sendiri apa saja Bu bentuk-bentuknya ya? Jadi bentuk perundungan itu macam-macam ya. Iya. Kadang sebenarnya kita nggak sadar nih, ini kira-kira perilaku bullying bukan ya gitu ya. Saya sudah melakukan bully apa enggak nih, gitu kan? Jadi ada bedanya Bu. Kalau bullying itu ada yang mendominasi, ada yang terdiskriminasi berarti kan, seperti gitu itu, ya. Beda dengan candaan. Kalau candaan ada yang kalau candaan kita semua sama-sama senang gitu kan. Tapi kalau bullying itu ada yang korban, ada pelaku, dan ada satu lagi yang memperkuat perilaku bullying itu. Namanya bystander. Ini saksi. Saksi yang melihat terjadinya proses bullying tapi dia diam aja. Nah, ini memperkuat. Ya, jadi memperkuat perilaku pelaku untuk mengulang terus perilaku. Ikut terlibat berarti ya. Iya, dia terlibat juga. Dan bystander ini bisa memperburuk kondisi, memperkuat pelaku dan si korban yang dimaknai oleh korban adalah memang semua orang tuh nggak ada yang peduli dengan aku. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, bentuknya itu macam-macam. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu bentuknya kayak bully verbal. Mengata-ngatai, yang paling simpel tuh kan kayak kita suka ngata-ngatain bentuk fisik tuh ya Bu ya, sehingga body shaming gitu kayak gendutan, hitam gitu ya, terus jelek gitu dan lain-lain. Ini adalah bentuk, dan ini bagi remaja ini berarti sekali Bu, karena remaja itu sedang pembentukan citra diri, konsep diri, apalagi mereka sedang perkembangan fisiknya sedang berada di yang optimal ya, maksudnya sedang ada perubahan transisi gitu di usia remaja. Jadi bentuk fisik itu berharga bagi anak remaja gitu. Anak remaja kalau ada jerawat satu aja di mukanya kan udah tidak pede gitu gitu. Nah, ini bisa jadi masalah yang besar bagi remaja gitu. Kemudian apalagi bentuk bully fisik. Nah, ini juga sering ya Bu ya. Di Belitung ini sering gitu. Kemarin kasus yang sempat kita juga ada tanganin juga bentuknya bullying fisik, pemukulan, kemudian pengeroyokan gitu Bu ya. Ada yang sifatnya tidak langsung. Yang tidak langsung itu bentuknya psikologis, kayak mendiskriminasi, mengabaikan. Itu juga termasuk bullying. Iya, jadi kayak misalnya nih kayak remaja ini paling sering nih kita kenal kayak kelompok-kelompok. Kemudian ada yang satu yang asing, satu yang berbeda, gitu ya. Iya. Terus kemudian dia diabaikan, nggak dipedulikan, ditinggal, gitu ya. Tidak ditemani, gitu. Nah, ini menjadi masalah nanti ini. Nah, jadi akan terbentuk kalau anak muda sekarang bilangnya circle. Gitu ya. Jadi ada circle, ya. Jadi buka di luar circle, gitu ya. Nah, ini yang anak-anak yang menyendiri, yang ini juga perlu kita bahas ya, karena mereka sebagai kaum yang rentan untuk dibully gitu. Gitu sih Bu. Itu jadi ada langsung, ada tidak langsung, dan jenisnya juga bermacam-macam sebenarnya. Jadi termasuklah mengatai nama orang tua itu juga saya juga dulu pernah verbal ya itu Mbak Isi, ya, pembulian verbal. Iya, pembulian verbal itu maksudnya disebut verbal. Ya, mengatakan nama menyebut-nyebut nama orang tua itu adalah sebuah hal yang biasa bagi remaja, itu mereka menganggap adalah sebuah candaan. Ternyata itu juga termasuk pembulian. Yang menjadi masalah adalah sekarang kan bully itu dianggap biasa awalnya Bu. Iya benar. Jadi ini sesuatu gitu ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang salah. Cuman karena sudah mengakar di masyarakat kita kayak ya udah biasa aja gitu. Jadi ini bukan nggak dianggap masalah lagi, tapi bagi beberapa orang, bagi beberapa anak-anak tertentu yang memang mereka beresiko, ini nggak biasa. Masalahnya serius, dampaknya menjadi jangka panjang. Gitu. Makanya kita perlu melakukan prevensi. Pencegahan juga. Ya. Terus menurut Bu Isni, kira-kira secara umum apa penyebab sampai terjadinya pembulian itu atau perundungan itu apa nih? Sebenarnya kompleks ya Bu. Ya, jadi kalau permasalahan bullying kan termasuk salah satu permasalahan psikologis ya. Jadi tidak ada faktor tunggal sebenarnya. Jadi multifaktor. Dan salah satunya kita balik lagi ke keluarga. Iya. Jadi anak-anak yang ada yang pelaku gitu Bu ya, ada yang pelaku, ada yang korban. Yang korban ini juga bisa jadi mereka tidak terbiasa misalnya untuk berkata asertif. Mereka kan cenderung memilih untuk diam, kemudian ini kan udah jadi karakternya mereka. Anak-anak yang seperti ini kan beresiko untuk dilakukan bullying. Nah, pelaku ini ada banyak faktor juga. Pelaku misalnya memang terlahir dari bukan selalu bermasalah ya Bu, tetapi ini perlu digarisbawahi bahwa berisiko. Misalnya orang tua yang menerapkan disiplin fisik.
kalau kamu salah aku pukul. Oh, Jadi disiplin positif. Makanya sekarang kan kalau ada namanya istilah disiplin positif. Jadi mendisiplinkan, menumbuhkan bahwa kesalahan mereka sadar kesalahan mereka gitu ya, kemudian direfleksikan kemudian dari kesalahan itu gitu. Bukan dengan hukuman gitu. Karena terus orang tua yang agresif. Jadi kan kita kan nggak bisa, mungkin kita juga punya riwayat gitu ya Bu ya. Ternyata misalnya orang tua kita misalnya juga agresif nih. Kalau misalnya melakukan apa-apa reaktif gitu. Nah ini anak-anak beresiko bisa terpapar sehingga cara mereka adalah membentuknya agresif gitu ke orangnya dengan korban. Jadi melampiaskannya dengan korban dan bagi dia itu wajar gitu kan, karena dia bisa jadi dari keluarga dan udah biasa seperti itu gitu. Nah, ada yang dari internal juga. Internal itu apa? Ada satu penelitian yang menarik nih. Jadi anak-anak yang melakukan bully itu mereka nggak punya empati. Jadi pernah dilakukan pengukuran, Jadi pernah dilakukan pengukuran, salah satu faktor yang cukup penting gitu kenapa anak-anak melakukan bullying adalah nggak ada empati. Nggak ada empati ini dari mana Bu sebenarnya? Dari pola asuh lagi kan, kita runut ke belakang. Kembali ke pola asuh. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau memperbaiki, perbaikinya dari keluarga sebenarnya. Balik lagi ke awalnya berarti remaja ini kan bentuk. Remaja ini kan hasil dari dulu ya, dari pengasuhan yang dulu, lalu terbentuklah masa remaja. Masa remaja selalu diidentikan dengan masalah karena transisi itu artinya ada perpindahan dan biasanya kalau transisi itu kan rentan dengan masalah. Begitu sih Bu. Berarti peran keluarga ini sangat berperan sekali Bu. Sekolah support sekolah itu lini kedua setelah pola asuh dari orang tua yang pertama kan keluarga, kemudian baru sekolah. Jadi ketika misalnya keluarga bermasalah nih, udah sampai remaja, gimana caranya? Sekolah bisa menjadi kuratif, bukan lagi preventif sebenarnya kalau sekolah kalau udah seperti itu, tapi kuratif, penanganan dan ada pencegahannya juga. Ya baik, kalau begitu tadi kan sempat disinggung ya dari Bu Is tadi penanganan di sekolah. Jadi apa nih yang harus kami lakukan sebagai pihak sekolah nih Bu Is untuk menangani siswa yang mengalami sebagai korban ya berarti ya, mengalami perundungan tadi atau bullying tadi dan juga si pelaku. Jadi apa yang pihak sekolah harus lakukan nih? Jadi kalaupun sekarang kita harus sadari bahwa bullying ini nggak bisa diselesaikan orang per orangan. Ya udah guru BK aja yang ngerasain, nggak bisa gitu ya Bu, ya nggak bisa gitu ya. Sama berarti ya. Jadi semua anggota sekolah itu dari kepala sekolah, bahkan satpam sekolah, bahkan ibu kantin sekolah itu harus aware dengan yang namanya bullying. Jadi mau bullying ini dilakukan di kantin, orang kantin bisa mengingatkan, ada kesadaran bahwa itu nggak boleh dilakukan di luar sekolah. Misalnya di pintu satpam ada bullying, satpam bisa mengingatkan. Jadi semua anggota dari lingkungan sekolah sadar dulu nih bahwa bullying ini adalah masalah yang perlu ditangani secara bersama-sama. Nah kalau udah seperti itu, guru BK mungkin lebih kepada korbannya gitu ya, dan itu juga ada batasannya sampai kalau misalnya udah muncul nih sampai gangguan psikologis yang sampai gangguan tidur, sampai kecemasan yang berlebihan. Nah itu kalau BK kan terbatas ya, seharusnya sampai konseling saja. Nah kalau sudah sampai ke gangguan tidur, sampai emosi yang fluktuatif yang tidak bisa dikendalikan, itu harus dirujukkan kemana? Ke profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu. Jadi memang idealnya setiap ideal ini ideal ya Bu ya. Tapi kalau di Belitung kan dengan kondisi psikolog juga terbatas gitu ya. Satu sekolah tuh idealnya harus ada satu psikolog. Seharusnya. Dan itu baru terjadi di Yogyakarta. Dan Jakarta kayaknya. Jadi Belitung terbatas psikolog, karena jumlah psikolog dengan jumlah kasus itu nggak ideal. Sebenarnya nggak hanya di Belitung, Indonesia. Untuk Indonesia itu memang kekurangan psikolog dengan kasus-kasus yang banyak sekarang. Karena bukan masalah main-main ini ya. Soalnya ini berdampak berkepanjangan seumur hidup ya, sepertinya Bu Is ya, dampak efek. Karena ada kasus yang pernah masuk ke kami itu, dia dibulinya waktu SD. Itu munculnya SMA, bentuk dari dia itu adalah menyakiti diri sendiri. Itu kan tren sekali di anak-anak remaja sekarang. Jadi tidak hanya menyakiti. Iya, dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi
dia memang punya permasalahan psikologis, bully ini menjadi salah satu faktornya pemicunya lagi, memperkuat permasalahan psikologis yang dialami oleh dia, sehingga apa yang terjadi? Bentuk rasa sakitnya dia. Jadi kayak kita ini kan punya kekuatan rasa sakit ya. Jadi kalau kita marah, kita ada masalah, capek banget nih kayaknya. Tubuh kita mungkin udah resisten nih, udah nggak tahan dengan rasa sakit hati gitu. Kalau kita sakit mah kan gampang nih kita kasih Bilanta gitu kan sembuh. Tapi kalau ke jiwa ini kan yang relatif, dia bukan hilang sebenarnya permasalahan psikologis, tapi lama-kelamaan bisa lebih parah, munculnya dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, si anak ini dia di SD misalnya dibully, salah satunya juga faktornya yang dibully. Ketika remaja dia ada masalah. Apa yang dia lakukan? Menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia udah nggak tahan dengan rasa sakit yang selama ini dia alami gitu ya. Karena kan nggak enak banget buat dibully itu. Apalagi terus berulang-ulang. Terus dengan yang sama gitu. Nah, akhirnya apa? Dia menyakiti diri sendiri. Bukan untuk bunuh diri sebenarnya, hanya untuk menyakiti. Karena beda, kalau bunuh diri itu beda dengan menyakiti. Kalau bunuh diri memang ada keinginan bunuh diri ya, maksudnya memang pernah melakukan, misalnya minum apa-apa gitu. Tapi ini hanya menyakiti dan bukan di bagian sini, di bagian hanya untuk sekedar sensasi sakit itu yang dia kejar. Akhirnya punya kepuasan tersendiri. Iya, benar. Itu ya akhirnya. Jadi pelampiasan rasa sakitnya dia dialihkan ke rasa sakit untuk menyakiti diri sendiri. Rasa sakitnya itu yang memang dia kejar. Gitu. Seperti itu ya ternyata salah satu efeknya. Kemudian itu tadi peran sekolah ya Bu Is ya, peran sekolah. Kemudian jadi nggak bisa sendiri. Jadi sekolah harus sadar dulu, anggotanya sadar. Ya kemudian baru dirancang intervensi bahwa ada aturan, ada regulasi yang jelas. Kalau ada bullying, anaknya harus diapain, korbannya harus diapain, harus dikemana. Jadi harus ada prosedur yang jelas dari sekolah itu sebenarnya. Nggak cukup sekedar misalnya sosialisasi, karena itu baru kognitif. Setelah sosialisasi nanti ada lagi, misalnya ini pelaku, dia udah pernah melakukan nih, udah sering melakukan. Nah, bisa misalnya pakai konseling kelompok gitu, atau korbannya juga korban konseling individual, karena dia harus kadang ada beberapa trauma itu yang delay trauma, Bu. Delay trauma itu traumanya nggak sekarang, terendam, nanti dia muncul lagi ketika ada peristiwa-peristiwa yang mirip dengan kejadian itu. Iya, jadi ada juga trauma gitu ya. Jadi ada satu anak remaja gitu Bu ya, pernah lagi cerita gitu. Jadi dia pernah dibully, dipermalukan di depan umum. Jadi ketika dia ada di depan umum, dia ngerasa dinding-dinding ini kayak mau nyapit dia. Jadi ada suara ribut itu dia langsung nggak nyaman, langsung muncul emosional yang luar biasa gitu, kemarahan itu ya ternyata. Jadi pas kami tanya kenapa, ternyata dia pernah dibully, dipermalukan di depan umum, sehingga ketika ada di lingkungan ramai dia masih terasosiasi, jadi dia terjebak dengan trauma yang saat itu. Berarti guru juga perlu tahu mengapa sampai siswa A atau siswa B itu ketika diajak untuk berbicara depan umum dia tidak bisa, dia gemetar. Kami sering menemukan seperti itu, Bu. Ada tahapnya normal, Bu. Mungkin salah satu dia pernah mengalami ya. Arti nggak selalu melulu tentang bullying, tapi kan dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan berbicara di depan kelas, atau dia memang dari keluarga yang memang tidak pernah diapresiasi, sehingga dia mau show up juga nggak bisa gitu kan Ibu. Jadi ya tadi kalau permasalahan psikologis nggak ada faktor tunggal, multifaktor, semua saling berkaitan. Pola asuh menjadi salah satu faktornya, lingkungan interaksi di sekitarnya juga, dan dari karakter individu juga mempengaruhi gitu. Terima kasih. Itu tadi dari pihak sekolah, penanganan dari pihak sekolah ya Bu Is ya. Kemudian seandainya sudah terjadi nih anak yang menjadi korban bully dan ada pelakunya, itu peran orang tua terutama terhadap korban bully ini apa yang dapat dilakukan para orang tua nih? Orang tua kan nanti mudah-mudahan menonton tayangan video ini, dapat dijadikan sebuah acuan ya Bu, atau pelajaran jika mengetahui bahwa anak saya ini terindikasi adalah korban bully. Setelah mendengarkan dari penjelasan dari Bu Is tadi, ini apa yang harus dilakukan orang tua nih Bu Is? Ya orang tua itu punya kekuatan yang luar biasa ya Bu ya, karena mau nggak mau memang semuanya balik ke keluarga kan. Ketahanan keluarga itu kunci banget. Kalau keluarganya udah beres, di keluarga dia udah mendapatkan keterpenuhan kondisi psikologis, rasa aman, rasa nyaman, itu dia bakal keluar, itu dia bisa
mengaktualisasikan dirinya dengan baik gitu ya. Nah kalau misalnya orang tua ini udah sadar nih, kayaknya anakku punya masalah nih dengan bully ya. Kalau sudah sampai dia korban, itu perlu kita lihat. Ada nggak perilaku-perilaku, kita perlu screening dulu nih. Ada nggak perilaku-perilaku yang terdampak ke dia gitu ya. Dari misalnya dia yang awalnya makannya biasa aja jadi nggak mau makan. Dia yang tidurnya jadi gelisah nggak mau tidur. Atau bentuk pelampiasannya macam-macam. Dia jadi addict dengan gadget gitu ya, atau dia malah gitu ya? Iya, dia melakukan hal-hal yang justru bentuk pelampiasan supaya kan dia cari rasa aman tuh, dia cari aman gitu. Nah kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya kita masih bisa diskusi, artinya kan kalau remaja orang tua menjadi teman ya, bukan menjadi pihak otoriter yang orang tua maksudnya memberikan otoritasnya kepada anak, bukan seperti itu, tetapi menjadi sahabat remaja gitu. Dan ini tidak mudah. Dan ini tidak mudah ya Bu ya. Secara teori. Iya, dan ini tidak mudah gitu. Apa menjadi sahabat remaja itu benar-benar tidak mudah. Karena apa? Ketika misalnya orang tua juga ternyata punya permasalahan psikologis, ini bisa kesetrum gitu ya, bisa kesulitan membangun hubungan emosional dengan anak, sangat kesulitan gitu. Jadi yang dimaknai orang tua misalnya, atau jangan-jangan nih orang tua juga ternyata punya masalah, misalnya kayak punya keinginan. Orang tua ini punya keinginan dulu, pingin jadi jadi dokter, turutan gitu ya. Pelampiasannya ke anak, besok kamu kalau gede harus jadi dokter ya. Nah ini sebenarnya luka lama orang tua yang diwariskan ke anak, nggak selesai kan gitu. Ternyata anaknya maunya jadi arsitek, gitu kan. Jadi ini kan bentuk. Jadi balik lagi ke orang tua, jangan-jangan orang tuanya juga punya permasalahan. Nah ini orang tua perlu mengenali juga sebenarnya. Jangan-jangan nih kita juga punya permasalahan psikologis yang berdampak terhadap pengasuhan ke anak, karena orang tua yang punya masalah kesehatan mental, anak-anaknya rentan jadi korban bully atau pelaku yang dibully. Gitu. Jadi perlu pendekatan ini perlu pendekatan orang tua, perlu pemahaman ya. Dan kalau lingkungan keluarga bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk anak, maka anak-anak juga bisa tumbuh kembang mereka juga jadi optimal. Permasalahannya untuk menciptakan yang aman dan nyaman ini kan butuh proses, butuh proses. Dan kita gitu. Tapi perlu belajar, ya, perlu belajar. Baik, ini berarti pelaku bully ini kan rata-rata memiliki rasa empati ya yang kurang itu. Kemudian kira-kira ada tidak cara untuk menumbuhkan rasa empati itu agar tumbuh di dalam diri seseorang, itu gimana? Ada nggak? Sesimpel gini loh. Misal nih, anak kita punya masalah. Yang pertama kali kita tanya kan, masalahmu apa? Kita mengabaikan rasanya. Perasaan gimana? Nggak pernah kan? Hampir jarang kita tanya gitu ya. Sehingga dia tidak terbiasa tuh bagaimana berempati dengan orang lain kesakitan. Bodoh amat gitu ya Bu ya. Jadi sesimpel kita menanyakan, memvalidasi emosi dia. Jangan-jangan anak-anak yang nggak punya empati ini memang tidak terbiasa, dididik untuk selalu ayo survive. Sesimpel misal kayak anak kita jatuh Bu, anak kecil gitu ya. Ini saya terangkan juga nih ke anak saya gitu. Ternyata ketika kita respon kita adalah terus langsung nih, misal kita jatuh lah, kakinya terluka. Apa yang pertama kali kita lakukan? Ada orang tua yang misalnya, ayo bangun, bisa nih, kuat. Padahal kan sakit nih Bu, kakinya kan luka nih, gitu kan. Jadi kalau divalidasi dulu rasa sakitnya, sakit ya Bang. Jadi kita melatih bahwa kita berempati dengan rasa sakitnya dia gitu. Jadi kita ada hadir untuk memberikan empati kan. Oh sakit ya Bang. Ketika kita bilang, ayo Bang bangkit Bang, pasti bisa. Kita mengabaikan rasanya dia. Jadi yang dia tangkap, ibu nggak bisa memahami perasaanku ya. Jadi anak-anak sekarang yang mungkin anak-anak yang sekarang ini nggak ada empatinya, jangan-jangan kita terbiasa mengabaikan perasaannya. Dari kecil orang tua lah ya terutama ya. Dan kan memang kita terbiasa Bu dengan pemahaman bahwa kita tuh seolah nggak boleh marah, nggak boleh sedih gitu, harus kuat gitu. Padahal kan itu bagian dari emosi kita, iya nggak? Itu nggak boleh ya seperti itu. Iya, jadi nggak saya tanya nih, saya harus kuat gitu kan. Padahal boleh nggak kita nangis?
Seharusnya boleh. Boleh ya kita marah? Boleh. Karena itu bagian dari emosi kita. Iya. Tetapi di masyarakat, Iya. anak tuh nangis nggak boleh. Tertanam seperti itu. Sehingga ketika anak nangis, respon kita apa? Cepat diam. Dan kita mencari cara supaya gimana dia diam. Kan kita nggak empati sama apa yang dia rasakan. Gitu ya Bu ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya melatih empati gitu. Dan itu nggak mudah bagi orang-orang yang nggak terbiasa. Dan itu perlu dilatih. Gitu. Ya, sangat menarik, dan bagi saya adalah sebuah pelajaran di mana ternyata saya juga sudah melakukan sebuah kesalahan kecil tersebut. Jadi ketika pernah pengalaman anak saya jatuh, ayo anak saya kan anak laki-laki. Terutama laki-laki Bu ya. Ayo kuat, laki-laki harus ternyata kuat. tidak seperti itu ya Bu Is ya, untuk menumbuhkan sifat empati mereka ya. Baik. Nah, dari penjelasan Bu Is tadi sangat menarik ya, sudah dari sisi korban, kemudian sisi pelaku dan juga orang tua serta sekolah penanganannya, kemudian terhadap seseorang ya, atau khususnya karena kita membahas masalah pelajar ini yang sudah terlanjur mendapatkan dampak dari perundungan tadi ya, sudah pernah dibully dari kawan-kawan ini, pesannya apa terhadap mereka, dan juga sekaligus dipesan pada yang lain yang sering melakukan perundungan nih ya, pembulian nih, silakan Bu Is. Iya, sebenarnya pelaku atau korban ya. Jadi sebenarnya yang perlu dikenali oleh remaja kita itu adalah mereka harus kenal dulu dengan diri mereka. Ya. Kuncinya di situ, dan ada namanya satu teknik gitu Bu ya, namanya asertif. Jadi remaja-remaja kita itu perlu dilatih untuk asertif. Jadi korban ini dia menjadi korban karena dia tidak berani asertif. Kalau dia berani melawan, nggak jadi pelaku ini membuli dia gitu. Jadi ada namanya teknik asertif. Jadi berani berkata tidak, berani berkata bahwa aku nggak suka diginiin gitu. Jadi dia boleh show up gitu. Dan untuk bisa asertif dia harus kenal dulu dengan dirinya. Jadi kan banyak remaja-remaja kalau sesimpel ditanya aja mau jadi apa, kamu tahu nggak tentang dirimu? Enggak gitu. Padahal ketika dia tidak kenal dengan dirinya, ini membuat dia semakin ya tadi mencoba-coba hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang berisiko gitu. Nanti setelah dia kenal, dia jadi tahu siapa dirinya gitu ya Bu ya. Dan ada satu lagi yang penting, pengelolaan kemampuan emosi, regulasi emosi. Jadi usia remaja ini kan emosinya luar biasa Bu ya. Dan memang belum matang sebenarnya. Usia remaja, manusia itu emosinya itu matang di usia 20 tahun. 20 tahun. Jadi remaja ini mereka ada pertumbuhan, ada dorongan yang kuat. Kemudian ada kayak turbulensi emosi yang besar gitu ya. Nah, kalau tidak diiringi dengan kemampuan regulasi atau kontrol diri yang baik, ini bisa jadi masalah. Maka penting bagi mereka untuk kenal dengan diri mereka. Kenal itu gimana Bu? Nggak cuma siapa aku, kelebihan kekurangan, enggak. Tapi mereka mulai menyadari, nih ketika misalnya kayak gini nih, emosi yang aku rasakan apa ya? Wah, aku lagi marah. Aku marah kenapa ya? Jadi mereka bisa sampai menyadari emosi-emosi itu, bisa menyadari bahwa oh ketika aku marah, apa yang aku rasakan? Misalnya kepala aku sakit atau apa. Jadi ketika dia sadar, dia kenal, dia tahu aku harus apa. Gitu. Ya, berarti kuncinya pengenalan diri ya, Miss ya. Apa yang harus aku lakukan seperti itu ya. Nah, baik. Sobat Glastri, demikian tadi perbincangan kita dengan psikolog Ibu Is Maisita tentang penanganan kasus perundungan di kalangan pelajar. Sangat menarik Bu Is, informasi yang disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua informasi yang sudah disampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali di podcast Pantry episode berikutnya. Selamat siang. Salam Glastri, Gerakan Literasi Digital Pantry.